Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Wildan Plastik, teman-teman ya. Channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, jenis-jenis plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga, teman-teman ya. Dan di channel saya juga membahas tentang dunia usaha, dunia perdagangan ya. Pokoknya seputar bisnis, teman-teman ya. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga dilancarkan segala urusannya, teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang ya sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Beliau itu bertanya gini teman-teman, ketika ingin buka toko plastik itu kira-kira hal apa saja yang harus dipersiapkan, teman-teman ya. Beliau itu ingin buka toko plastik, cuman nggak tahu awal itu harus gimana kan gitu. Nah, di video kali ini saya ingin membahasnya seputar pengalaman saya ketika saya itu buka toko plastik, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like dan juga share ke teman-teman yang lain, agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, saya ucapkan matur suwun, banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasannya ya. Jadi ketika ingin buka toko plastik itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, teman-teman. Yang pertama yaitu tentang modal, teman-teman ya. Tentang modal, kemudian lokasi atau tempat untuk kita buka toko atau kiosnya, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu tentang mental, teman-teman. Mental pejuang rupiah itu harus yang kita perhatikan. Dan menurut saya untuk yang pertama itu yang paling penting yaitu modal, teman-teman. Kalian punya niat, kalian punya mental, kalian punya tempat, tetapi jika kalian tuh nggak punya modal, itu semua nol, nggak ada apa-apanya, teman-teman. Nah, pengalaman saya dulu, teman-teman, ketika saya itu awal-awal buka toko, jadi saya itu nggak punya modal, teman-teman. Ada modal sedikit, itu pun kalau untuk mengisi toko ini belum bisa, teman-teman. Jadi belum bisa lengkap, cuman belum lengkap lah gitu. Jadi saya itu punya kendaraan sudah motor, teman-teman ya. Tahun 2018 itu saya punya Scoopy. Terus ketika saya ingin buka toko tuh saya jual, teman-teman, dengan harga 15 juta rupiah, teman-teman. Jadi 15 juta itu ditambah dengan uang tabungan saya, teman-teman. Uang tabungan saya itu saya tambahkan, kalau nggak salah totalnya itu sekitar 25 juta. Nah, dengan uang 25 juta itulah saya merintis atau mulai membuka toko plastik ini, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin buka toko plastik, persiapkan dulu modal awalnya, teman-teman ya. Dan modal awal itu kalau bisa jangan dihabiskan semua, teman-teman. Jadi ada beberapa persen kita siapkan untuk dana darurat, dana harian, terus untuk ketika kita suatu saat toko kita itu berjalan, maksudnya untuk mengisi barang-barang yang belum lengkap lah gitu, teman-teman. Nah, jadi kalkulasinya seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita punya 25 juta, nah yang 20 juta itu kita masukkan ke modal awal, teman-teman. Modal awal 20 juta kita lengkapin ya, nggak usah banyak-banyak, teman-teman ya. Yang penting itu lengkap. Itemnya nggak perlu banyak jumlahnya, cuman kita lengkap, teman-teman. Nah, itu modal awal kita. Jadi yang untuk 5 juta itu kita simpan. Nah, 5 juta ini fungsinya nanti untuk dana darurat, teman-teman. Ketika kita, nah, orang berdagang itu, orang jualan itu sebenarnya yang belajari atau misalnya yang bikin toko kita lengkap itu pembeli, teman-teman. Contohnya seperti ini, Mas di toko Mas ada jual tepung nggak, misalnya jual tepung nggak? Oh nggak ada. Akhirnya kita siapkan tepung,
Mas di tempat Mas ada jual susu nggak ada, besok kita kulaan susu, tapi nggak perlu banyak teman-teman. Misalnya susu creamer ini kita kulakkan 10, untuk yang Carnation 10. Jadi yang penting lengkap teman-teman. Jadi ketika pembeli itu datang itu nggak nolak teman-teman, nggak pergi ke tempat lain. Toko kita menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh pembeli, itu yang untuk awal teman-teman. Jadi modal yang kita simpan tadi untuk hal yang seperti itu, yang kemudian untuk hal misal renovasi, misalnya ada kebocoran untuk kios, atau mungkin kendaraan kita rusak. Nah, di uang 5 juta itu kita pergunakan untuk hal-hal yang seperti itu teman-teman. Jadi untuk modal awal jangan dihabiskan. Tetapi kalau misalnya teman-teman belum punya modal awal mungkin sama seperti saya 25 atau 30 juta, jangan coba-coba dulu mau buka, karena toko plastik itu barangnya kecil teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, plastik ini teman-teman, ini plastik ini sepele teman-teman ya, tapi ini harganya mahal teman-teman. Ini harganya 40.000 teman-teman, 40.000. Dan ini kalau pembeliannya banyak, udah kalian kalikan aja berapa. Jadi untuk modal awal tuh memang harganya mahal, maksudnya modal awalnya agak banyak karena ini harganya mahal, cuman barangnya ini tahan lama teman-teman ya. Jadi untuk dijual ke setahun 2 tahun ke depan masih bisa teman-teman, nggak bakal rusak, nggak bakal basi, nggak bakal bau, nggak ada expirednya. Cuman kalian posisi atau tempat penyimpanannya ya yang bagus ya, untuk teman-teman, yang kering gitu teman-teman ya, untuk modal awal. Jadi persiapan dulu modal awal. Enggak, kalau sebenarnya tergantung lokasi tempat toko kalian ya. Kalau toko kalian itu kecil, mungkin kalau sekitar 20 juta itu udah cukup. Kita siapkan ya, seperti gelas plastik, untuk mika-mika. Nah, untuk awal-awal itu jangan banyak-banyak dulu teman-teman ya, cukup sedikit-sedikit saja, yang penting lengkap. Nah, untuk seperti ini bahan roti ini menyusul teman-teman, menyusul. Jadi pembeli datang bertanya, Mas ada ini, ada roti, ada tepung roti, atau ada susu. Nah, sedikit-sedikit kita lengkapi teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi modal awal harus dipersiapkan dahulu untuk awal-awal buka toko plastik. Nah, untuk modal awal itu juga saya nggak 100% saya belikan di item barang teman-teman ya. Juga untuk modal awal 25 juta itu saya siapkan untuk sewa toko teman-teman, karena berhubung saya itu tidak punya tempat teman-teman ya. Jadi ketika saya buka toko itu saya survei dulu, kalau saya buka di rumah itu kira-kira profitnya bagus nggak, kira-kira nanti berkembang nggak tokonya kalau buka di rumah. Nah, ternyata setelah saya kalkulasi, saya hitung-hitung, saya cermati lagi, kalau buka di toko, kalau buka toko di rumah itu kurang ini teman-teman ya, perjalanannya nanti kedepannya kurang bagus teman-teman. Karena kalau di rumah itu pembeli juga paling orang rumahan, terus perputaran barang itu kurang cepat teman-teman. Tapi kalau kita buka di pasar, di keramaian, otomatis kan perputaran barang itu cepat, terus pembeli juga ramai kan gitu teman-teman. Walaupun di daerah pasar ini pedagangnya rata-rata teman-teman ya, pedagangnya itu jualannya sama teman-teman. Di setiap toko ada jual tepung, jual plastik, jual, pokoknya hampir-hampir sama lah dagangannya itu. Tapi alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah, dan semua yang ada di pasar ini laris manis lah teman-teman ya, ayu kalau bahasa orang Jawanya. Jadi gitu teman-teman, untuk modal awal kita siapkan untuk sewa toko kalau belum punya tempat. Kemudian untuk
dagangan, kemudian untuk tabungan persiapan dana darurat teman-teman ya. Nah itu untuk yang awal-awal. Kemudian yang kedua yaitu tentang ini teman-teman, mental pejuang kita, mental pejuang rupiah. Jadi ketika ada misalnya ada suatu hal yang tidak, misalnya hari ini buka besok tutup, hari ini buka besok tutup, itu namanya nggak pejuang teman-teman. Jadi orang namanya pejuang untuk awal-awalnya kalau bisa buka terus walaupun sebentar, misalnya jam buka kita misalnya jam 6 pagi, terus kita ada acara misalnya, tidak bisa buka jam 8, otomatis pagi kita buka dulu teman-teman, walaupun hanya 2 jam kita tetap buka. Karena apa teman-teman, ketika kita tutup pelanggan itu kecewa teman-teman, seperti yang saya rasakan teman-teman ya. Jadi ketika itu pelanggan saya tiap hari datang beli tepung teman-teman. Nah beli tepung ini untuk lencana merah ini saya ecernya pertama itu 11.000 teman-teman. Saya ecer 11.000, beliau itu sering tiap hari beli 1 kilo 1 pak ini teman-teman ya. Nah ini 1 kilo 11.000. Nah suatu saat saya itu libur teman-teman, saya nggak buka. Nah beliau itu beli ke tempat lain teman-teman, beli ke toko lain, dan di toko lain itu harganya 10.000 teman-teman ternyata. Jadi jual 10.000 dan akhirnya pelanggan saya itu lari teman-teman, nggak balik lagi ke toko saya. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa nih kok nggak balik lagi? Saya tanya-tanya, saya pikir-pikir lagi, ternyata harganya di sana lebih murah kan. Memang di sana itu grosir sembako teman-teman, jadi harga untuk bahan-bahan roti, tepung, susu itu lebih murah di sana. Jadi beliau itu malah lari. Nah inilah kenapa kalau kita itu sering tutup, nah ini resikonya. Jadi untuk mental pejuang itu kalau bisa, walaupun ada acara, mungkin ada darurat atau apa, kalau bisa buka walaupun sebentar teman-teman ya, buka walaupun sebentar. Itu yang harus disiapkan teman-teman, mental pejuang rupiah. Kemudian juga yang harus kita siapkan itu transportasi teman-teman ya, transport, atau kalau bisa kasarannya sepeda motor teman-teman ya. Jadi barang plastik ini, perlengkapan hajatan ini barangnya berat-berat teman-teman ya. Jadi itu kita siapkan sepeda motor untuk wirawirinya, untuk wirawiri kita kulaan. Karena kulaan kalau memang di daerah teman-teman itu belum ada tempat distributor terbesar, mungkin kalian bisa beli jauh teman-teman ya. Alhamdulillah di daerah Nganjuk, di daerah saya itu distributor atau agen toko plastik itu dekat dari tempat saya ya. Jadi kita kulaannya lebih dekat, terus transportnya juga murah teman-teman, gitu teman-teman ya. Jadi untuk awal itu modalnya harus disiapkan, terus niat mental juga harus disiapkan, terus transport juga harus disiapkan, semua harus disiapkan teman-teman ya. Nah untuk kedepannya, misalnya untuk perlengkapan toko, melengkapi barang-barang ada di toko, terus cari pelanggan itu seiring berjalannya waktu itu bisa kita tata teman-teman ya, bisa kita kelola teman-teman ya. Seperti nah untuk awal-awal ini satu hal yang harus diperhatikan teman-teman ya. Untuk awal-awal kalian itu kalau bisa cari keuntungan atau profit, laba dari penjualan itu jangan banyak-banyak teman-teman. Misalnya ini tadi teman-teman ya. Nah misalnya orang jual itu 11.000 ya, ini kemarin tuh karena harga tepung itu naik turun teman-teman ya, harga tepung itu naik turun jadi nggak stabil. Nah ini contoh teman-teman, contoh misalnya kalau di tempat toko lain itu harganya 11.000 teman-teman, kalian jual 10,5, keuntungan kan 500 perak teman-teman, nggak masalah teman-teman. Kita cari pelanggan dulu untuk awal-awal ya. Jadi untuk awal-awal buka toko itu
kita jangan cari laba dulu teman-teman. Maksudnya labanya jangan banyak-banyak, yang prioritas utama itu kita cari pelanggan dulu. Kalau pelanggan sudah senang di belanja toko kita, itu baru kalian naikkan sedikit demi sedikit harganya. Itu nanti bisa membantu semakin berkembang toko plastik kita. Mungkin gitu aja teman-teman ya untuk seputar pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang belum paham atau yang mungkin bertanya seputar plastik, toko plastik dan lain-lain sebagainya, monggo berkomentar di bawah, nanti saya jawab teman-teman. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.